Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita akan membahas mengenai squad dan juga hero baru yang akan gua meningkat, yaitu Sigrid. Mari kita dengarkan apa penjelasan lebih jelasnya mengapa gua lebih milih infanteri daripada squad yang lain. Mari kita mulai. Oke, aslinya di sini tuh keadaannya adalah gua sudah mengawalkaningkan Sigrid ya. Dan seperti biasa ya, Sigrid itu tipikal hero infanteri yang debuff barunya sangat didominan. Dan debuffnya itu kan kita sudah sama-sama tahu, untuk SOC ke atas infanteri itu ada debuff baru yaitu berupa Retribution ya. Jadi skill barunya adalah Retribution, dan proses awakeningnya seperti yang kalian lihat ya, seperti ini. Jadi simpel banget ya, sama aja kayak event atau kayak kalian mau mengawakeningkan hero pada umumnya gitu. Yang penting bahannya ada, cukup, syaratnya terpenuhi, ya udah awakening gitu. Dan enaknya si Grid ini ketimbang Greta ya, karena menurut gua Sigrid ini lebih mudah untuk dikombinasikan, utamanya ketika kita bermain lebih dari satu mods. Ya memang kalau untuk jadi main karakternya belum, karena menurut gua Sigrid itu belum bisa untuk jadi main karakter dalam artian jadi squad utama karena belum maksimal ya. Jadi squad utama gua tetap infanterinya itu ada si Sevena dan juga Vali, ini squad utama. Squad keduanya itu ada si Sigrid ya. Ada Sigrid dan juga Margit sebagai pasangannya. Lalu di tengah-tengah dari kedua squad infanteri ini siapa? Yaitu adalah Hydran dan juga si Sasa. Untuk squad archer gua stop dulu ya, jadi mungkin gua bakalan skip dua kali atau dua kali ya, dua kali VR untuk archer. Terus kalau pikeman gua nggak ada cita-cita, kayaknya belum ada pandangan kedepannya gua bakalan pakai pikeman atau tidak gitu. Gue masih fokus untuk memaksimalkan infanteri gua dulu ya. Dan di sini kalau misalkan kita pengen lihat ya, kita kan pokok utamanya sambil melihat kenapa gua milih Sigrid untuk di awakening gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya di core pertamanya skillnya itu adalah untuk meningkatkan damage serangan dasar ya. Terus juga jika target terkena slow tuh ada kondisi-kondisi tertentu yang meningkatkan damage-nya juga, memberikan bleed dan sebagainya kayak gitu. Terus ini juga sama core keduanya ya, ini skill core ya atau talent core boleh lah sebutnya gimana. Di sini juga sama, syaratnya butuh slow atau bleed. Terus di sini juga ada untuk pengaktifan retribution ya dan juga silent. Nah, di sini kenapa gua sukanya infanteri itu adalah memang kalau untuk PvP kadang tergantung dari squad yang kalian perlukan gitu ya. Maksudnya tergantung dari individu per individu gitu. Tapi kalau misalkan kalian bawa infanteri lebih dari satu, kalian bisa memenuhi syarat-syarat yang seperti ini. Contoh kan tadi ada yang butuh bleed, ada yang butuh slow, ada yang butuh debuff silent gitu. Itu bisa dipenuhi ketika infanterinya itu lebih dari satu squad gitu. Makanya menurut gua lebih enak itu ketika bawa infanteri, bawa 2 atau 3 squad sekaligus. Kenapa? Karena kalian bisa menumpuk debuff-debuffnya. Contoh di sini kan fokusnya ke silentnya nih ya. Terus silentnya juga didukung sama skill-skillnya ya yang mendukung untuk silent.
Lalu di bagian Power secret ini isn't gua granted by fokusnya ke power, bleed-nya, bleed sama but by retribution ya. people's Tuh di sini loyalty. juga sudah ada bleed sama retribution-nya yang dipentingkan gitu. The Ini closer makanya you let yourself di inside infantry of ini my gue juga signal, pasang Blessed that's a Negation dan first. juga Trap of Despair ya. Trap of Despair ini kan tujuan gue untuk biar lebih banyak peluang pasukan musuh itu kena slow, dan otomatis ketika pasukan kena slow punya musuh, eh debuff kita atau syarat untuk mengaktifkan skill-skill dari hero yang lain, squad infanteri yang lain itu akan terpenuhi. Jadi mudah kan, karena sudah mudah, debuffnya udah numpuk ya, endingnya udah jelas, kalian pasti tahu, pasti bonyok. Sebagai perbandingan gini kan, di sini kita bisa lihat bahwasanya yang ini itu adalah infanteri ngelawan pikemen ya. Dan seperti biasa, pikemen itu kan selalu berbangga diri atau sangat yakin dengan yang namanya equipmentnya, atau yang mulai dari yang full emas atau full epic gitu ya, merasa bahwasanya kalau dikeroyok dia akan menang gitu. Tapi itu nggak salah sih. Pemahaman seperti itu tidak salah, tapi dengan catatan bahwasanya yang ngeroyok itu bukan full infa, maksudnya bukan lebih banyak infanya, atau juga boleh full infa tapi dia stratanya atau lebih rendah daripada pasukan DE-nya. Itu bakalan dapat timbal balik yang efisiensinya tinggi untuk kalian yang pasukan PK. Tapi kalau misalkan lawannya seperti ini ya, kalian yang ada pakai pikemen dan berbangga diri untuk di gembeng gitu, jelas endingnya adalah minus gitu ya. Di sini minusnya udah tinggi, dan sekalipun dia full tier 7 seperti ini ya, itu bukan apa-apa, bukan bandingan ketika lawannya juga pakai tier 5 ya. Tier 5 plus juga tadi ini debuffnya ditumpuk. Jadi gua punya dua squad infanteri yang saling melengkapi untuk mengaktifkan skillnya dengan menumpuk debuff di satu squad. Otomatis selama itu pasukan PK diem ya, diem di situ, itu jelas pasti bonyok ya. Oh. Jadi nanti kan PK itu pasti bakalan nyerang salah satunya gitu. Salah satunya nih, sekalipun kita pakai hero squad kedua, damage yang diberikan besar juga kawan. Dan seperti biasa kan, PK atau squad yang lain, ketika diserang keroyokan pasti yang diutamakan itu adalah archer ya. Nah, di sini kondisi archer gua dengan pikemen dia itu 11-12. Padahal kita sudah tahu ya, squad gua itu mayoritas adalah archer. Oke. Terus kalau dia itu jelas masih PK dan tier 7 gitu. Bisa dibilang archer itu kayak tumbalnya gitu ya. Dan kenapa gue masih bisa menggunakan taktik ini di KVK ini, karena ya tadi gitu, KVK sekarang itu tidak seseram ketika gue ada di Kingdom kuat, yang dimana kalau gue bawa archer ya bonyok, cuman ruginya doang gitu. Tapi kalau di sini nggak nyampe bonyok banget, masih bisa menggigit, terus bisa menjadi umpan yang baik untuk musuh gitu ya. Jadi biar fokusnya ke archer ini. Tapi kalau misalkan musuhnya fokusnya ke infanteri ya nggak apa-apa gitu. Jadi dia makin bonyok kena archer, karena kalian tahu kan archer itu damage tertinggi dari semua jenis pasukan gitu. Kalau misalkan ngincar yang tadi squad utama gue yang infanteri, ya makin bagus juga gitu. Ya jelas makin bonyok. Nah, tinggal secara kalian pribadi deh, kalau misalkan kondisinya seperti ini, kalian dikeroyok oleh 2 infa 1 archer, dan kalian apakah tetap yakin masih baik-baik saja? Ya silahkan komen sendiri aja ya di komentar. Dan next gua bakalan bikin 3 infanteri 1 archer, jadi bakalan lebih banyak infanterinya, dan maksimal nanti finalnya gua bakalan buat 5 infanteri full. Kalau sekarang gue masih sanggupnya untuk membuat 2 saja. Dan kalau misalkan ada yang Your nanya path nih, from jenis the komponennya shattered seperti moon. apa bang? Jenis komponennya gampang banget ya. Squad utama selalu ya kita usahakan untuk full blessing gitu. Equipmentnya kita gunakan full blessing,
Dan juga untuk mountnya kita usahakan maksimal juga ya, sampai dia bisa menggunakan awakening, jadi double ya, double skill. Tapi untuk aptitude-nya kita berhentikan sampai 3.500 aptitude aja. Karena kenapa? Dari 3.500 sampai 4.500 itu sama dengan seperti kalian membudidayakan satu mount lagi sampai ke level 2.500 atau 3.000 ya. Itu biayanya hampir mirip. Makanya menurut gua daripada dibuang-buang ke sini, mountnya juga gak wah banget walaupun mendingan gua bikin untuk Mars baru dari infanteri gua gitu. Jadi next gua bakalan siapin satu Mars baru lagi. Dan untuk sekarang masih kurangnya adalah mountnya ya. Jadi ini squad keempat dan juga squad ketiga dari infanteri gua. Dia itu udah ready untuk equipment legendarinya ya. Equipment legendarinya dia ready. Tapi kalau untuk dari segi mountnya dia belum ready gitu. Jadi makanya sekarang gue pengen meredikannya dari segi mount juga. Dan ketika ini sudah siap, maka kita sudah siap juga untuk membawa 4 Mars ya. Ketika 4 Mars, 3-nya infanteri, kita bisa mengotak-atik ini skillnya. Sekiranya skillnya nanti saling melengkapi, oke, seperti itu. Dan ini ada kabar buruk sedikit ya. Jadi di updatean sebelumnya kita Regnitz itu di nerf ya. Seperti yang kita tahu, Regnitz dengan digabungkan dengan Berserker Killing Machine itu jadi suatu combo yang menakutkan ya dari infanteri. Tapi sekarang kita lihat di sini dibatasi dengan terpicu sampai 2 kali setiap periode 9 detik gitu ya. Jadi dia bakalan aktif paling cepat paling banyak itu ya setiap 4 detik dia aktif 1 kali, tiap 4 detik aktif 1 kali kayak gitu. Makanya ini di nerf pertamanya, sebelumnya emang nggak ada nerf, jadi kemungkinan tiap detik aktif itu ada, apalagi digabung dengan Berserker Killing Machine ya, luar biasa lah pokoknya. Nah seperti itu, makanya gue bilang mulai dari KVK 4 ke atas itu kalian kalau bosen dengan jalan dengan satu Mars kalian bisa gunakan banyak Mars di infanteri. Nggak peduli misalkan nanti ada pipeman yang binatangnya full terus equipmentnya full emas gitu, selama kalian siap menggembeng dia dengan 2 squad infanteri atau 3 squad infanteri yang notabene-nya tidak begitu jauh ya jaraknya gitu, kayak full epic kah atau full mix ya. Di sini gua itu full mix ya. Squad keduanya gua itu adalah full mix. Jadi di sini antara equipment monster dengan equipment blessing itu gua full mix. Dan juga mountnya seperti kalian lihat di angka 3000 updated plus ya, walaupun untuk skillnya gua masih di satu skill yang aktif gitu untuk mountnya, karena untuk membuka skill kedua mount itu cukup sulit. Makanya gue prioritaskan adalah squad utama dulu sebelum ke squad sampingan. Ini juga berlaku untuk squad archer gua ya. Nih, archer gua juga sama, sistemnya itu adalah gabungan dari equipment monster dengan equipment blessing plus juga mountnya di angka 3000 plus gitu. Aptitude-nya itu penting ya. Nah ketika udah 2 syarat ini terpenuhi, dia siap meluncur untuk penyerangan ke medan perang gitu. Karena kalau misalkan nggak kayak gini, kalian tahu sendiri ya sebagai free to play, apalagi ya untuk memperbagus equipment dan juga memperbagus mount itu butuh waktu. Dan kalau misalkan dalam keadaan terdesak itu, misalkan musuhnya kuat-kuat semua, kalian tetap nggak bisa, apa istilahnya, kalian nggak perlu takut gitu, karena sekuat utama kalian itu sekuat dengan pasukan-pasukan kuat yang lain gitu. Apalagi kalau sudah beberapa equipment blessingnya yang sudah emas, terus updated mountnya udah bagus, udah siap gitu, buy one satu persatu gitu. Tapi kalau misalkan udah bosen kan, udah ngerasa masa gue tiap hari kalau misalkan war cuman bawa satu Mars atau satu squad ini,
kan mulai bosen. Ya udah, ketika udah mulai bosan kayak gitu, persiapan untuk membuat beberapa marching. Oke, mungkin itu aja ya, sedikit penjelasan buat kalian yang notabenenya baru masuk ke Kingdom atau ke season SOC ya. Dan kedepannya kalian bisa buat perbandingan sendiri, apakah layak untuk berpindah role atau tidak. Cuman saran gue adalah ketika di SOC kalian jangan pernah membuat archer atau pikeman atau squad tombak ya, itu lebih dari satu squad gitu, karena efeknya itu tidak signifikan dan mayoritas kalian bakalan ruginya lebih banyak daripada keuntungannya. Oke, itu aja yang bisa gue bagikan untuk kalian kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya, serta share ke teman kalian yang sudah persiapan masuk ke ranah season 4 ya. Kalau yang masih baru-baru, nanti kalian bisa cek video-video lama gua, di situ masih relate buat kalian membuat planning yang baik, utamanya kalian yang free to play. Jangan lupa di hype juga ya video baru gua. Salam fighting dan bye.